Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya. Kali ini saya akan mereview sebuah film yang sudah kita tunggu-tunggu dari tahun lalu ya, yaitu film Zack Snyder Justice League. Oke, film Zack Snyder Justice League ini adalah sebuah film yang seharusnya kita dapatkan di film Justice League di tahun 2017 yang disutradarai oleh Joss Whedon. Jadi sebenarnya film Justice League di 2017 itu disutradarai oleh Zack Snyder, tapi karena suatu kejadian di mana anaknya Zack Snyder yaitu Autumn meninggal dunia, akhirnya Zack Snyder terpaksa mengundurkan diri dari proyek ini. Akhirnya pihak Warner Bros pun meminta Joss Whedon untuk menggantikan Zack Snyder untuk melanjutkan proyek ini. Namun disinilah yang terjadi, Warner Bros ingin membuat film Justice League ini menjadi lebih ringan dan dipotong durasinya menjadi 2 jam agar filmnya tidak terlalu panjang. Akhirnya jadilah film Justice League di tahun 2017 itu yang ceritanya nggak jelas dan campur aduk lah tonnya karena tidak sesuai dengan visi Zack Snyder, dan hasilnya ratingnya sangat buruk ya di IMDb ataupun di Rotten Tomatoes dan di semua review lah, semuanya bilang film itu jelek. Nah, karena film ini jelek, akhirnya para fans pun meminta untuk filmnya Justice League yang seharusnya dibuat Zack Snyder itu dirilis. Akhirnya muncullah gerakan rilis The Snyder Cut. Pergerakan ini sudah dijalankan selama 3 tahun. Tanpa henti para fans garis keras ini ya mencoba untuk meminta kepada Warner Bros untuk merilis Snyder Cut ini. Dan selama 3 tahun Warner Bros tidak pernah mendengarkan dan bahkan tidak mau merilis Snyder Cut tersebut. Tapi pada tahun 2020, Jason Kilar, yaitu petingginya Warner Media ini membawahi Warner Bros. Dia ingin Snyder Cut ini dirilis. Jadi mau nggak mau Warner Bros yang di bawah Warner Media ya nurut ya, karena bosnya kan, mereka bisa apa? Si Zack Snyder pun akhirnya diberi dana sekitar 30 juta dolar lah untuk melanjutkan proses produksinya yang direncanakan akan rilis pada tahun 2021. Dan inilah film yang akhirnya kita nikmati sekarang ini. Ini adalah sebuah sejarah ya, dimana kekuatan para fans bisa memaksa studio besar seperti Warner Bros untuk merilis sebuah film yang tidak mereka inginkan rilis sebenarnya. Walaupun kembali ke bisnis juga, karena Warner Media itu pengen mempromosikan HBO Max. Jadi dia caranya dengan merilis Snyder Cut di HBO Max biar banyak orang subscribe. Oke, kita lanjut saja langsung ke reviewnya ya. Jadi film ini berdurasi 4 jam. Dan itu merupakan durasi yang cukup panjang, atau bisa saya bilang sangat panjang untuk sebuah film Justice League. Saya sendiri nontonnya terpisah-pisah ya, nggak langsung sekaligus nonton karena rilisnya di hari kerja, jadi saya nontonnya juga bagi-bagi waktu ya. Jadi saya nontonnya sebelum pagi-pagi sebelum berangkat kerja, terus siang pas istirahat saya tonton, baru selesainya di malam hari pas pulang kerja. Walaupun begitu, kalaupun misalnya saya nontonnya langsung full habis, menurut saya juga nggak akan bosan ya, karena filmnya seru sih walaupun filmnya 4 jam. Kalau dibandingkan dengan film Justice League tahun 2017, tentu saja film Justice League Zack Snyder ini berbeda jauh ya, lebih baik daripada versinya di tahun 2017. Mengapa? Karena banyak cerita yang dijelaskan secara lebih detail dan juga banyak pendalaman karakter di dalamnya. Contohnya di film ini kan ada 3 karakter baru yang muncul nih, seperti Flash, Cyborg, juga Aquaman, dimana 3 karakter ini nih nggak punya film solo sebelumnya ya di tahun 2017 itu. Nah, jadi di sini Zack Snyder bisa menceritakannya dengan cukup baik lah. Jadi kita tahu asal-usul Cyborg, terus kita juga dapat asal-usulnya Aquaman, dan juga kita juga cukup terbangun emosionalnya di karakter Flash. Nah, ditambah kita juga tahu nih kekuatan Mother Box itu apa yang di Justice League 2017 tidak dijelaskan sama sekali, dan mengapa mereka menghidupkan Superman. Di film ini dijelaskan dengan sangat baik dan kita paham maksudnya seperti ini loh, mengapa Superman itu dihidupkan. Karena kalau di film 2017 itu nggak jelas sama sekali apa maksud semua ini, kenapa tiba-tiba Superman dihidupkan, dan Cyborg pun nggak ada originnya, Flash juga, Aquaman juga sekilas. Jadi kita nggak punya hubungan emosional terhadap karakternya. Di Justice League Zack Snyder inilah semuanya terceritakan dengan jelas.
selain itu banyak karakter yang muncul nih. Ada karakter Green Lantern, terus ada Mera, yang mengejutkan juga ada karakter Martian Manhunter yang muncul di film tersebut. Walaupun dia tidak ikut bertarung di Justice League, tapi dia muncul. Dan ini mengindikasikan bahwa Martian Manhunter akan bermain di film berikutnya kalau Snyderverse berlanjut. Yang salah satu yang menjadi favorit saya adalah fight scene-nya yang begitu bagus ya. Banyak adegan slow motion, walaupun mungkin beberapa orang menganggapnya berlebihan. Menurut saya oke-oke saja ya. Jadi fight scene ini sangat-sangat seru dan membuat film ini menjadi tidak membosankan. Salah satu fight scene favorit saya tentu saja saat Wonder Woman menyelamatkan orang-orang yang disandra karena ada bom di bank. Nah, itu saya sangat suka sekali saat dia menggunakan tangannya untuk menangkis-nangkis peluru. Itu adalah adegan yang sangat keren bagi saya. Nah, ditambah musik score yang sangat bagus dari Junkie XL, ini membuat tiap adegan fighting ini begitu epic ya, karena lagunya yang pas, terutama lagu Wonder Woman yang saya suka ya, OST-nya Wonder Woman yang begitu keren, dimana tiap Wonder Woman mau berantem, nah OST-nya Wonder Woman itu langsung berputar. Ya, walaupun durasi filmnya ini 4 jam, tapi untuk orang yang nggak kuat nonton 4 jam, film ini sebenarnya dibagi jadi 6 part atau 7 part lah dengan epilog. Jadi kalau misalnya kita mau nontonnya jeda, kita bisa terbantu oleh part-part ini. Jadi kalau misalnya sudah mulai di part 1 sudah selesai, kita mau jeda bisa ya, karena filmnya ini dibagi per tema di part-partnya itu. Walaupun di endingnya Superman itu terlihat sangat kuat ya, dia yang mengalahkan Steppenwolf, tapi semua karakter di Justice League ini memiliki perannya masing-masing. Nggak ada yang nggak berguna lah. Contohnya kayak Flash yang tanpa dia, Cyborg tidak bisa menghidupkan Mother Box. Cyborg juga berperan untuk masuki Unity itu. Wonder Woman dan Aquaman ya bertarung lah untuk melawan Steppenwolf. Dan Batman walaupun dia tidak sering bertarung ya, karena dia kan paling lemah sendiri tuh karena manusia, tapi dia membantu di logistik dan strategi lah. Yang mengumpulkan Justice League ini juga Batman, jadi dia juga berperan penting di film ini. Salah satu yang saya suka juga adalah jokes-jokes di film ini bisa dibilang pas ya. Tiap jokes yang dimasukkan itu cukup bikin kita tertawa, walaupun nggak ngakak, tapi sesuai lah dengan porsinya. Dan itu menurut saya adalah sentuhan yang bagus dari Zack Snyder. Nah, untuk kekurangannya, pertama durasi ini mungkin menjadi dua mata pisau ya. Di satu sisi film ini terlalu panjang untuk satu buah film, tapi kalau film ini nggak panjang, cerita ini nggak akan bisa tersampaikan dengan baik. Mungkin bagi para pecinta film superhero, film 4 jam ini nggak masalah ya, tapi untuk orang awam mungkin mereka merasa durasi ini terlalu panjang untuk sebuah film, jadi ada rasa lelah mungkin saat menonton, dan itu bisa menjadi sebuah kekurangan di film ini. Mungkin ini juga salah satu alasan mengapa Warner Bros saat itu ingin mengubah film ini menjadi dipotong 2 jam, karena durasinya yang terlalu panjang, apalagi mengingat film ini akan ditayangkan di bioskop ya, dimana bioskop itu paling lama durasinya 2 jam sampai 3 jam saja. Oke, untuk kesimpulannya, film Justice League ini adalah film superhero yang kita ekspektasikan untuk menjadi sebuah film yang kita mau. Zack Snyder membuktikan bahwa visinya benar-benar berhasil membangkitkan DC di kondisi seperti ini. Untuk skor sendiri, bagi fans superhero, saya beri film ini skornya 8. Namun, kalau saya sebagai orang awam yang nggak ngerti apa-apa tentang DC dan segala macamnya, mungkin saya kasih film ini 7 lah, karena ya lumayan lah, walaupun ada beberapa yang tidak dimengerti. Jadi saya ambil tengahnya saja. Untuk skor, saya beri skor 7,5. Itu saja ya review dari saya. Mungkin pendapat saya ini agak kurang populer di kalangan para fans DC. Banyak mungkin yang di luar sana bilang filmnya sangat bagus, sempurna, dan segala macamnya. Tapi saya tetap mencoba mereview film ini dari dua sisi. Walaupun saya fans DC, tapi saya juga mencoba melihat ini dari sudut pandang penonton awam yang tidak tahu referensi apa-apa tentang DC. Jadi film ini bagus tapi tidak cukup solid ya, karena tidak menceritakan semua aspek secara jelas. Untuk orang awam sih akan sedikit bertanya-tanya dan bingung. Beberapa scene yang bikin bingung ini nih maksudnya apa. Walaupun begitu, Zack Snyder sudah membuat film ini menjadi layak untuk ditonton ya.
Dan tentu saja film ini lebih bagus dibandingkan Justice League tahun 2017 lalu, jelas. Begitu saja ya review dari saya. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa bunyikan lonceng agar kamu tidak ketinggalan video saya yang berikutnya. Oke, sekian dari saya dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya. See ya!